Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya menyapa kita dalam kasih Kristus. Shalom, selamat malam buat kita sekalian. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, saya percaya anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita semua dalam keadaan sehat dan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, pada malam hari ini kita akan masuk dalam acara kita, Mesbah Keluarga. Dan malam hari ini topik dari Mesbah Keluarga kita adalah jangan takut sebab ada Tuhan. Satu tema yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang sungguh kiranya nanti setiap kita dimanapun mendapatkan kekuatan dan penghiburan lewat firman Tuhan dan setiap pujian yang akan dibawakan pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita di tempat Bapak Ibu Saudara berada, di rumah bersama keluarga. Nanti saudari Rosa akan diberi kita dalam pujian kepada Tuhan. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Kita masukkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena segalanya dalam hidup kami ya Tuhan.
kasih buat segala anugerah yang sudah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami akan memuji-Mu dan kami juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji nama Tuhan dalam ibadah Mesbah Keluarga ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Hati kita itu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan aku yakin saat Kau berfirman,
kekuatan, semangat untuk senantiasa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bagikan hambanya Bapak Idris Mesak untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita malam hari ini dengan judul Jangan Takut Sebab Ada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini dari hambanya. Selamat malam Pak Idris Mesak. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya baik, sehat, keluarga? Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Pak, menyampaikan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami sehat, kami boleh beribadah kembali dalam mesbah ini. Bukan secara kebetulan, tapi ada roh Tuhan yang bekerja bagi kami untuk kami tetap bersyukur melihat bahwa hidup kami ini ada desain Tuhan yang luar biasa, yang sempurna. Karena malam ini kami akan membahas bahwa kami tidak perlu takut karena Tuhan ada. Untuk itu kami hadirkan Tuhan di tempat ini, di firman-Mu, di hati kami masing-masing, sidang jemaat-Mu, bahkan sahabat-sahabat kami yang melihat kami dalam ibadah ini, baik secara langsung bahkan live streaming ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, ajaiblah Tuhan dalam setiap firman-Mu. Jika ada kuasa kegelapan yang ingin membuat kami, mengganggu kami, pikiran kami, konsentrasi kami tidak terarah kepada firman-Mu, maka kami berdoa dalam nama Yesus, maka kuasa firman-Mu ajaib memberkati kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan, maka sahabat-sahabat yang terkasih, malam ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Yesaya 40, Yesaya 41 maksud saya, ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, beginilah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang sahabat-sahabat Tuhan dimanapun berada, firman ini tentang bagaimana menyikapi kita, kita bisa mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita pernah merasakan ketakutan itu menjadi sebuah dilema yang berat, bahkan besar. Kenapa manusia itu mengalami ketakutan? Karena di benak pikirannya ada sesuatu yang menekan dia, membuat pikirannya berat sehingga terdesak dan memikirkan, membesar-besarkan, dan itulah menjadi sebuah ketakutan. Ada macam-macam ketakutan itu, ada yang takut akan keberhasilannya, dia takut akan kesuksesannya, dia takut anaknya tidak lulus. Dan ada pula yang takut karena tidak cukup, bahwa ekonominya mencapai maksimal yang dia inginkan. Bahkan ada ketakutan yang sampai membuat orang, bahkan segelintir individu, sampai bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang kita baca hari ini jelas sangat menarik, bahwa kehidupan manusia itu ternyata didesain Tuhan bukan untuk masuk dalam ketakutan. Firman Tuhan berkata begini, janganlah takut. Artinya apa? Ini adalah sebuah gaya bicara firman Tuhan kepada jemaat, bahkan anak Tuhan, supaya tidak berperilaku atau melakukan sikap ketakutan. Karena ketakutan itu adalah merupakan alat iblis untuk meraih fokus kita masuk kepada sengsara yang besar. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang menarik yang bisa kita pahami di sini, bahwa firman Tuhan jelas berkata bahwa ketakutan itu bisa kita atasi. Karena ketakutan itu bukan janji Tuhan. Itu adalah sebuah alat yang dipakai iblis agar
lahir, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah memilih kita. Sebelumnya di ayatnya yang ke-9 berkata bahwa aku telah memilih engkau, 9c. Dikatakan di situ, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sedang jemaat yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu ternyata sebelum kita masuk dunia ini sudah Tuhan pilih kita. Kita tidak ditolak, tapi kita ditolong dan diteguhkan. Bahkan Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Tuhan memberi kita roh keberanian supaya kita tidak masuk dalam masa-masa pahit yang luar biasa. Mungkin ada sedang jemaat Tuhan atau sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan merasa takut hari ini. Sakit saya tidak sembuh, jangan takut. Kata firman Tuhan, Allah menyertai kita. Ada yang mungkin yang merasa takut, ini adalah masa COVID-19. Jangan takut, ada Tuhan. Mungkin ada yang merasa ke ekonomi saya yang sudah mulai terpuruk. Jangan takut, ada Tuhan menyertai kita. Saudara yang kasih Tuhan, jangan seperti bangsa Israel ketika mereka ketakutan di Babel. Mereka pasrah, menyerah. Bahkan janji Tuhan sudah dilupakan. Saudara yang kasih Tuhan, Allah memegang. Bahkan Tuhan memberi batas waktu ketakutan itu tidak selalu panjang, bahkan sampai hidup kita merasa pahit yang luar biasa. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Untuk itu yang pertama, jangan takut bahwa Tuhan memilihmu. Tuhan memilih kita. Tuhan menghasilkan pekerjaan yang nikmat untuk kita nikmati. Ketakutan itu pahit, itu adalah bagaikan racun dari iblis yang membuat kita tidak percaya pada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Artinya ketika kita tidak takut, bahkan Tuhan sudah memeteraikan, menjamin kita tidak perlu bimbang, karena ada kepastian dalam Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia penyertaannya selama-lamanya sampai hidupnya dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu yang terbaik menurut Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Memang kita kadang-kadang cemas dan takut, tapi ingat bahwa Yesus membimbing kita, meneguhkan kita, menolong kita, agar kita tidak tergeletak dalam jalan yang terpuruk. Semangat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu saat ini waktunya Tuhan menyapa kita sedang jemaat Tuhan. Engkau sedang bekerja, engkau sedang di rumah, engkau sedang bergumul, engkau sedang beribadah, engkau yang sedang membagi kasihmu kepada orang tuamu. Tuhan menyertamu engkau hari ini. Jangan takut. Jikalau hari ini pergumulanmu berat, berdoa pada Tuhan. Minta ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Jikalau ini yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka ketakutan itu tidak akan menjadi besar dalam hidup kita. Ketakutan itu akan menjadi kecil. Cemas itu akan menjadi hilang. Karena Kristus lebih kuat, lebih hebat, lebih perkasa menyertai kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa hidup kita ini bersandar pada Tuhan. Bukankah Tuhan bilang, jangan takut burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan dandanai. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Tuhan memberi waktu kita untuk berkarya. Sebebas-bebasnya burung di udara, tetap Tuhan memberi pemeliharaan yang luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Ketakutan itu bukanlah fondasi utama kita percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan sangat luar biasa menolong anak-anak Tuhan. Ketakutan itu bukanlah prioritas utama dalam kebenaran firman Tuhan. Ketakutan itu adalah jalan supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Pikiran Tuhan harus ada dalam hati kita. Kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Jangan perlu takut, karena Tuhan menolong, itu hal yang kedua. Pertolongan Tuhan kekal, tidak pernah seperti pertolongan manusia. Manusia bisa menolong sebentar, tapi Tuhan menolong kita seumur hidup. 24 jam Dia sedia dalam hidup kita. Bahkan ketika kita mengalami ketakutan, Tuhan tidak pernah memberi. Bahkan mata kita pun sekalipun tidak Tuhan beri mata ini untuk melihat ketakutan. Tuhan memberi mata kita, bahkan mata dari rohani kita untuk melihat ada iman bahwa Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Sidang jemaat Tuhan, saya percaya malam ini janji Tuhan pasti di dalam kesuksesan
kesuksesan dalam hidup kita. Tidak perlu takut, ada Tuhan. Tidak perlu khawatir, ada Tuhan. Jangan menangis kepada dunia ini, jangan mengadu kepada dunia ini, tapi mengadulah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bukan sumber ketakutan. Ketakutan kita kepada Tuhan adalah bahwa kita sujud mengakui bahwa Dialah pencipta kita, yang tidak pernah teratasi oleh dunia ini. Dunia ini bisa percaya kepada janji-janji palsu, tapi janji Tuhan benar dan tiada. Amin. Inilah yang pernah yang saya rasakan sedang jemaat Tuhan, waktu sahabat-sahabat yang terkasih, bahwa hidup kita tetap dilihat oleh Allah. Besar kecil persoalan kita, pahit dan manisnya, itu sudah lumrah Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Karena hukum alam, hukum dari Tuhan itu pasti harus dijadikan sebagai acuan kita untuk masuk kepada pembenaran bahwa hidup kita kuat, hidup kita bukan takut, hidup kita bukan semakin terpuruk, tapi hidup kita semakin diangkat Tuhan menjadi orang-orang yang sukses pemenang. Orang yang takut dalam Tuhan itu bukan berarti dia sedang dipakai untuk mempercayai sebuah hal yang besar. Jika ada anak Tuhan yang takut, berarti dia belum siap masuk dalam pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang takut suka malu, orang yang takut suka mencaci maki, orang yang takut dia cemas atas kehidupannya. Tapi anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Ada Tuhan. Bahkan pujian berkata Tuhan itu ada. Dia hanya sejauh doa. Barangkali hasil kita bulan ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin gaji kita tidak seperti yang kita inginkan. Hidup kita mungkin tidak seperti kita yang jalani. Tapi ada Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik itu semua, sedang jemaat Tuhan. Jangan mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ada. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami ketakutan, disitulah iblis sedang membuat sebuah jalur untuk kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel masuk dalam ketakutan, di saat itu Tuhan mengingatkan lewat nabi yang dipesankan oleh Tuhan kepada Nabi Elia untuk supaya tidak takut menghadapi serangan-serangan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Ketika terjadi ketakutan itu, maka di sanalah iblis merembuk semua apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak mau kita dirembuk oleh kuasa iblis, tapi kita mau dibangkitkan semangat yang baru, karena Tuhan memegang dengan tangan kanan kita, tangan kanan Tuhan. Jadi Tuhan itu memegang bukan secara sembarangan. Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Di tangan kanannya ada kemuliaan, ada kuasa, ada kesuksesan, ada berkat yang luar biasa. Inilah janji Tuhan yang selalu saya ingat dalam hidup saya dan serta dalam perjalanan hidup kami. Tetap terbang di atas persoalan. Persoalan itu bisa menjadi sarana kita untuk memperkuat, mempertajam, mencari kehendak Tuhan. Jikalau kita tidak mencari Tuhan, maka percuma, sia-sia apa yang kita kerjakan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan selalu memberi kekuatan yang terbaru. Dia menguatkan. Dia tidak pernah memberi kita untuk ketakutan, karena ketakutan itu mengancam iman percaya kita. Iman yang kita sudah bangun selama ini tidak bisa dicuri oleh kuasa iblis. Jikalau Tuhan yang sudah memberkati, maka Tuhan pasti membawa kita kemenangan. Sesungguhnya Tuhan mencari orang-orang yang tidak takut hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang berani. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang kuat di dalam iman. Jikalau Bapak Ibu Saudara termasuk di dalamnya, saya percaya kita pasti bersama-sama, kita seluruh sidang jemaat pasti masuk dalam rencana Tuhan, bukan dikejar-kejar karena rasa ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan itu membuat kita terjerat kepada kecemasan yang luar biasa. Dan ini tidak menjadi sarana Tuhan untuk membuat manusia itu tidak menjadi manusia yang berkenan. Tapi saya percaya kalau kita dipilih, saya sangat percaya sekali, saya dengan Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan,
Jangan takut. Hari ini pandanglah Tuhan. Engkau sedang berbaring di rumah sakit, pandanglah Tuhan, engkau disembuhkan. Kalau engkau sedang bergumul dalam pekerjaanmu, pandanglah Tuhan, karena Dialah pemilik ladang pekerjaan. Jikalau Tuhan sedang memprioritaskan yang utama dalam hidupmu, pandanglah Tuhan. Aku siap diuji oleh Tuhan. Menolak ajaran Tuhan, menolak didikan Tuhan, seperti kita menolak rencana Tuhan yang hebat. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, peganglah, raihlah, kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita supaya kita tidak berada di dalam jalan Tuhan, sehingga tidak melawan jalan Tuhan, tapi kita berada di dalam anugerah Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya katakan, jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita. Jangan takut, Dialah Immanuel. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang Maha Tinggi. Karena sampai hari ini kami melihat kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kami tidak diberi kekuatan untuk melihat ketakutan, tapi kami diberi untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, bahkan sahabat-sahabat rekan-rekan kami yang menyaksikan acara ini, ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkanlah dalam nama-Mu, yang susah Tuhan hibur dalam nama Yesus, yang ketakutan cabut rasa ketakutan itu Tuhan, supaya iblis tidak menjadi satu membuat peluang yang besar bagi dia, tapi Tuhan mengungkapkan rahasia Tuhan secara luar biasa bahwa Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Jika ada yang mungkin sedang risau, bahkan tidak percaya atas kuasa-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus, boleh lewat program ini Tuhan, orang-orang yang menyaksikan, bahkan Tuhan jemaat-Mu, mereka akan semakin semangat, berani berkobar pada Tuhan, mencari Tuhan, dan tidak akan pernah bolos dalam mencari kehendak Tuhan, serta setiap kehidupan mereka boleh belajar tentang kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sekali lagi kami memahami firman-Mu ini, kami aminkan firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak perlu khawatir. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan untuk kita malam hari ini, saya percaya semua kita pasti mendapat kekuatan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan mengajak kita untuk jangan takut, sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan kita hebat, maka kita pun semuanya menjadi hebat. Amin. Orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kasih karunia, kekuatan untuk kita dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan hari-hari ini. Saudara, jangan takut, karena ada Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan, sehingga kita mampu melewati masa-masa krisis, masa-masa yang sukar. Bahkan Dia akan memberikan kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, dan Dia akan sanggup menolong kita, menopang kita, sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Dia akan menopang kita. Tangannya yang penuh kuasa akan memberikan kita penghiburan, kekuatan yang baru. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita banyak berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Karena di dalam doa-doa orang beriman ada kuasa yang hebat, sehingga kuasa itu akan membebaskan kita dari berbagai ketakutan hidup ini. Saudara dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini meneguhkan kita dan membawa kita semakin hari semakin sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati hambanya pada malam hari ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dalam doa, maka kita akan mendengarkan pujian kepada Tuhan. Saya persilakan Rosa untuk bawakan kita dalam pujian. Ya, kita bernyanyi bagi Tuhan, kita akan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu pada malam hari ini dalam kehidupan kami, dalam acara Mesbah Keluarga lewat live streaming pada malam ini. Tuhan, kami berdoa biarlah seluruh umat Tuhan yang mengikuti, menyaksikan program ini, Tuhan kiranya Engkau berkati. Keteraikan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami umat Tuhan tidak takut, sebab ada Tuhan yang setia menolong kami, menopang kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun malam ini ya Tuhan, supaya mereka jika dalam kesusahan Kau hibur ya Tuhan, jika dalam sakit penyakit Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, pulihkan ya Bapa. Jika dalam pergumulan hidup Tuhan kiranya Engkau jawaban dalam kehidupan mereka. Jika mereka dalam ketakutan, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa firman Tuhan memberi kekuatan, pengharapan yang baru, iman yang kuat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada malam ini, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan untuk melewati semua apa yang sedang kami alami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur buat Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji
Puji Tuhan Bapak Saudara, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Shalom.